Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Kasyunasni dengan NIM 230166162 akan membuat tugas keterampilan berbicara. Saya akan membacakan cerita yang berjudul Gadis Kecil yang Memiliki Cita-Cita yang Tinggi. Di sebuah desa kecil, ada seorang gadis yang bernama Yamsasni atau kerap dipanggil orang-orang dengan sebutan Ian. Ian lahir dari keluarga yang sangat sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Ayahnya atau yang biasa dipanggil Yunan adalah seorang pegawai rendahan, sedangkan ibunya atau yang biasa dipanggil dengan nama Ani hanya seorang ibu rumah tangga. Ian memiliki 10 bersaudara kakak beradik yang diantaranya 5 perempuan dan 5 laki-laki. Masing-masing dari saudaranya sudah memiliki tugas yang diberikan oleh orang tuanya. Ian adalah seorang anak yang sangat rajin dan suka berbaur kepada orang-orang sekitar. Kehidupan sehari-harinya adalah membantu orang tuanya berjualan untuk mencari nafkah. Terkadang ia juga ikut berjualan keliling, menjual masakan ibunya. Ian juga kerap membantu ibunya berjualan di pasar, sehingga bibit-bibit untuk menjadi pengusaha itu sudah mulai terlihat. Setelah tamat sekolah menengah pertama atau SMP, Ian dipanggil oleh ibunya atau Ani yang mengatakan bahwa ibunya sudah tidak sanggup untuk membiayai sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ibunya berkata, seandainya ingin melanjutkan sekolah, carilah biaya sendiri. Ian termenung sejenak. Ia sangat ingin melanjutkan cita-citanya untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi dan menjadi orang yang sukses. Jadi agar bisa melanjutkan sekolahnya, ia berusaha mencari uang sendiri dengan cara membantu orang berjualan telur pecah. Yang ia jualkan lagi dari hasil penjualan itu, ia mendapat bonus dari si pemilik telur tersebut. Kebiasaan hari-harinya ia juga membantu kedua orang tuanya berjualan beras, yang mana ia membeli beras yang lebih murah kepada orang lain dan dijualkannya ke orang tuanya dengan harga normal. Uang itulah yang dibiayainya untuk biaya sekolahnya. Saat Ian lulus dari sekolah menengah atas, pada saat ia hendak melanjutkan di bangku perkuliahan, ia sangat bingung harus biaya dari mana. Kebetulan Ian mengenal dengan seorang anggota kepolisian yang bernama Pak Yuslan atau pemilik kantin di Polres. Tanpa malu-malu, ia menawarkan dirinya untuk bekerja sebagai pembantu atau membantu istrinya Pak Yuslan berjualan di kantin, demi ia bisa melanjutkan pendidikannya lagi. Saat ia mengantarkan sarapan pagi untuk Bapak Kapolres, pada saat itu Bapak memanggil dan bertanya kepadanya, "Sudah lama kerja di kantin, Dek?" Lalu ia menjawab, "Belum, Pak, masih baru." Bapak itu melanjutkan pertanyaannya, "Nggak kuliah?" Lalu ia menjawab, "Ini saya sedang bekerja agar bisa kerja sambil kuliah, Pak." Dan Bapak itu pun menawarkan sebuah pekerjaan kepada Ian, yaitu bekerja di kantor kepolisian sebagai PHL atau pegawai harian lepas. Ian pun menyambut dengan senang tawaran itu dan menjawab, "Iya, Pak, saya mau. Kapan saya bisa bekerja, Pak?" Tanyanya. Lalu Bapak itu menjawab, "Kamu bisa bekerja mulai besok." Pagi hari pada jam 6.30, Ian berangkat ke kantor untuk bekerja. Ia sudah meminta izin kepada ibu pemilik kantin untuk bekerja di kantor, dan ibu pun mengizinkannya. Sejak saat itu, ia bekerja di kantor sebagai PHL. Dan setelah 1 tahun bekerja sebagai honorer, ada penerima untuk PNS, tapi ia tidak lolos. Sembari bekerja, Ian juga berkuliah di salah satu perguruan tinggi. Tetapi pada semester 5, ia memiliki kendala biaya dan saudara lain tidak bisa membantu. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk berhenti atau keluar dari kuliah dan pekerjaannya. Ian kembali pulang ke rumah ibunya dan kembali membantu ibunya berjualan. Suatu hari ia berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Yunazli dan bekerja sebagai penjual ikan. Setelah 1,5 tahun menjalin hubungan, mereka pun menikah. Pada usia pernikahan 2 minggu, ia diajak oleh saudaranya untuk merantau. Beberapa bulan setelah merantau, ia melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki. Tetapi kehidupan mereka pada saat itu minim sekali. Untuk biaya melahirkan rumah sakit saja 30.000, mereka tidak sanggup. Setelah anak pertama berumur 1 tahun, Ian membuka usaha kantin di kantor Pemata-Rebah di Spenda, sedangkan suaminya bekerja sebagai penjaga malam atau satpam. Setelah setahun buka kantin di Spenda, Ian dan keluarga pindah ke kantor badan pemerintah daerah. Setelah beberapa bulan buka kantin di Spenda, lahirlah anak kedua yang berjenis kelamin laki-laki.
Suaminya didatangi oleh tokek ikan dari Medan untuk menawarkan berjualan di Belilas. Maka sejak itu pun suaminya berjualan di Belilas dan Ian tetap berjualan bukan kantin di Sepeda. Karena merasa berjualan ikan lebih menguntungkan, maka ia memilih untuk mengikuti suami untuk pindah ke Belilas. Setelah 3 tahun di Belilas, ia pun melahirkan anak ketiganya berjenis kelamin laki-laki. Setelah anaknya berusia 1 tahun, Ian pun membuka kuliner soto. Tapi ia berjualan tidak lama karena 2 tahun kemudian anak keempatnya lahir yang berjenis kelamin laki-laki juga. Kehidupan Ian sekeluarga dari hari ke hari semakin membaik dan sejahtera. Lalu mereka memberi setepat tanah dan membangun rumah untuk tempat tinggal. Usaha ikan pun semakin berkembang, mempunyai anggota yang sangat banyak dan suaminya pun adalah satu-satunya toke di Belilas. Perjalanan hidup ia dan keluarganya tidak baik-baik saja. Karena kehidupan sudah mulai mapan, maka cobaan pun mulai berdatangan. Kehidupan yang dijalani oleh keluarga Ian pada saat itu, rumah tangganya sedang diguncang oleh masalah. Ian pun mengandung anak kelima pada saat usia kandungan sudah membesar. Pada bulan, Ian pun berangkat ke kampung halaman karena merasa tidak nyaman tinggal di Belilas. Pada bulan April lahirlah seorang putri atau anak kelima mereka. Setelah kelahiran putrinya, ia dijemput oleh suaminya untuk kembali ke Belilas. Karena ada sedikit rezeki, Ian dan suami pun membuka usaha kolam renang yang dibangun kurang lebih setahun. Pada 2 tahun setelah peresmian kolam renang, lahirlah anak ke-6 yang berjenis kelamin perempuan. Suaminya menyuruhnya untuk melanjutkan kuliahnya yang tertunda kemarin, di saat ia masih gadis. Ian pun mendaftar di sebuah perguruan tinggi atau sekolah tinggi ilmu ekonomi. Ia selalu diantar jemput oleh suaminya, dan jaraknya kurang lebih 45 menit dan pada saat itu suaminya sudah mulai sakit-sakitan. Pada saat ia berkuliah di semester 3, suaminya meninggal dunia dan Ian menjadi orang tua tunggal yang menjalani usaha sendiri, membesarkan 6 orang anak sendirian. Masa-masa sulit itu ia jalani dengan sabar dan ikhlas, berjuang melanjutkan kuliahnya sampai pada titik akhirnya 2014 yang telah resmi menyandang sarjana ekonomi. Kehidupan berjalan terus. Ia tidak pernah merasa bosan dan tetap berusaha mencari rezeki untuk melanjutkan pendidikan anaknya yang pada saat itu anak pertama sudah berusia 20-an tahun, anak kedua sudah menjadi anggota kepolisian dan anak ketiga yang ditinggal waktu itu masih SMP sekarang telah menyelesaikan perkuliahannya, sementara anak keempat yang sedang menyusun skripsi di sebuah universitas di Riau. Sementara anak yang kelima yang pada ditinggal masih kelas 1 SD dan sekarang telah duduk di bangku perkuliahan. Dan yang paling kecil adalah anak yang ditinggal di usia 3 tahun, sekarang sudah duduk di bangku SMA. Itulah lika-liku perjalanan kehidupan Ian dan keluarga. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik dari cerita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.